Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia dari Akuntansi Nagari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Kali ini di pertemuan ke-9 saya ingin mencoba menjelaskan mengenai pengurangan pajak. Apakah tunjangan pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 karyawan dapat menjadi pengurang biaya bagi perusahaan? Jawabannya di sini yaitu ya, tunjangan PPh pasal 21 yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dapat menjadi pengurangan biaya bagi perusahaan sepanjang memenuhi ketentuan dalam perpajakan. Tunjangan pajak atau tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk membayar PPh pasal 21-nya biasanya agar karyawan menerima penghasilan bersih sesuai yang dijanjikan. Contohnya di sini saya sebagai karyawan swasta dengan gaji 10 juta per bulan, maka PPh pasal 21-nya 500.000. Perusahaan menanggung PPh 21-nya, maka karyawan tetap menerima 10 juta, tunjangan pajaknya 500.000. Apakah bisa dikurangkan sebagai biaya? Ya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan karena pertama itu merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang dikenai PPh pasal 21, termasuk dalam kompensasi atau imbalan kerja, dibayar secara rutin dan tercantum dalam daftar penggajian, dilaporkan dalam SPT PPh pasal 21 dan dipotong sesuai aturan. Perbedaan dengan pajak yang ditanggung perusahaan, di mana skema pajak ditanggung karyawan, pajak ditanggung perusahaan, dan beban pajak masuk biaya. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa tunjangan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat menjadi pengurangan biaya karena perusahaan merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang dibayarkan perusahaan dan dikenakan pajak. Biaya yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam perhitungan pajak penghasilan PPh orang pribadi, tidak semua penghasilan dikenai pajak secara penuh. Terdapat biaya-biaya tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga diperoleh penghasilan neto atau kena pajak. Jenis biaya yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bagi orang pribadi, yang pertama yaitu biaya yang mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan atau biaya 3M. Jika wajib pajak melakukan pembukuan atau pencatatan, maka biaya operasional yang dikeluarkan terkait usaha bisa dikurangkan. Seperti contohnya biaya bahan baku, pembelian barang dagang, bahan mentah produksi, seperti biaya gaji dan upah, gaji karyawan toko atau usaha, biaya sewa tempat itu, biaya listrik, air dan telepon itu tagihan operasional kantor atau usaha. Pengurangan penghasilan itu tidak kena pajak atau PTKP ini bukan biaya operasional, tapi pengurangan langsung terhadap penghasilan kena pajak berdasarkan status tanggungan. Yang ketiga, iuran wajib yang diakui sebagai pengurang. Beberapa iuran juga diakui sebagai pengurang penghasilan bruto seperti iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, BPJS Ketenagakerjaan untuk program pensiun atau jaminan hari tua. Yang keempat yaitu nomor perhitungan penghasilan neto atau NPPN, di mana wajib pajak tidak melakukan pembukuan dapat menggunakan nomor perhitungan penghasilan neto sesuai dengan ketentuan DJP yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari omset atau penghasilan
tergantung jenis usaha dan lokasi. Contohnya di sini usaha warung makan di suatu kota kecil, maka normanya 30%, artinya biaya dianggap 70%. Biaya yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang PPH, yaitu biaya hidup pribadi seperti makan, pakaian atau hiburan, tuh pajak penghasilan yang dibayar sendiri, sanksi atau denda administratif perpajakan, dan pengeluaran untuk harta pribadi seperti membeli mobil, membeli rumah atau kendaraan pribadi. Apakah kenikmatan dalam bentuk natura dapat dibebankan sebagai biaya? Jawabannya yaitu iya. Mulai dari tahun 2002, kenikmatan dalam bentuk natura atau kenikmatan fasilitas dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja dengan syarat tertentu. Di sini arti natura itu yaitu pemberian dalam bentuk barang, bukan uang ya. Contohnya sini seperti laptop, motor dinas atau makanan, serta fasilitas kesehatan. Kenikmatan ini diartikan sebagai fasilitas atau layanan yang diberikan. Contohnya fasilitas mobil dinas, rumah dinas atau penginapan. Apakah bisa jadi mengurangi biaya? Mulai tahun 2022, natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan dapat dijadikan biaya perusahaan asal memenuhi syarat tertentu. Syarat dari natura yang dapat dibebankan sebagai biaya yaitu yang pertama, ada hubungan dengan kegiatan usaha, misalnya fasilitas laptop untuk bekerja, kendaraan operasional untuk transportasi, rumah dinas gitu. Yang kedua, diberikan kepada pegawai, bukan kepada pihak luar. Yang ketiga, dicatat dan dibukukan secara benar dalam laporan keuangan. Keempat, natura termasuk kategori yang diakui dalam PMK 66 tahun 2023. Contohnya, makan atau minum di tempat kerja, fasilitas kesehatan, peralatan kerja, pergantian biaya transportasi jabatan. Natura yang tidak dapat dijadikan biaya yaitu hadiah pribadi kepada pihak luar, liburan mewah kepada keluarga karyawan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, atau pemberian barang tidak ada kaitan dengan kegiatan usaha. Kapan piutang tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai pengurang biaya dalam perpajakan? Di dalam perpajakan, piutang yang tidak dapat ditagih atau bad debt bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto atau biaya dengan syarat tertentu. Namun tidak semua piutang tak tertagih bisa berlangsung diakui sebagai biaya, harus memenuhi ketentuan perpajakan yang ketat. Syarat agar piutang tak tertagih diakui sebagai biaya, yang pertama itu telah dikeluarkan dari pembukuan, di mana piutang harus benar-benar telah dihapuskan dari pembukuan perusahaan. Yang kedua, telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPH. Piutang yang dihapus harus dicantumkan dalam lampiran daftar piutang tak tertagih di SPT tahunan PPH. Yang ketiga, dilakukan upaya penagihan yang wajar. Perusahaan harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan langkah-langkah penagihan yang wajar. Misalnya, surat penagihan, adanya negosiasi atau klaim hukum. Yang keempat, dan penunjukan pihak ketiga atau debt collector.
Sumbangan yang dikeluarkan melalui kas atau bank perusahaan, apakah sumbangan tersebut dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan? Sumbangan, bantuan atau hibah yang dikeluarkan oleh perusahaan pada umumnya tidak dapat dikurangi sebagai biaya dalam perhitungan pajak penghasilan. Artinya walaupun dibayar secara sah melalui kas atau bank perusahaan, sumbangan bukanlah biaya yang mendapatkan penghasilan atau tidak memenuhi syarat 3M tadi ya. Mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Dan karena itu bukan biaya yang diakui dalam perpajakan. Namun ada pengecualian. Ini dapat terjadi pengurangan penghasilan karena pajak jika sumbangan memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diaturkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPh dan PP nomor 93 tahun 2010 tentang sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sumbangan itu bisa berupa untuk penanggulangan bencana, kegiatan penelitian dan pengembangan, atau sumbangan untuk pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Syaratnya yaitu diberikan kepada lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, dapat dibuktikan secara sah berupa bukti transfer atau kwitansi dan MOU, dilaporkan dalam SPT tahunan dan terdokumentasi sebagai pengeluaran dalam pembukuan. Contoh yang dapat dikurangkan yaitu jenis sumbangan itu sumbangan untuk korban bencana alam. Itu jika dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dicatat dengan benar. Tapi kalau donasi ke yayasan tanpa MOU atau kegiatan bisnis, itu tidak dapat diakui, karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf I tadi. Demikianlah presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.